pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih semangat dan ceria dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa di dalam hati. Pada hari ini, Jumat 16 Juli 2020, Ibu akan membahas materi tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 6. Kalian masih ingat kan pembelajaran kemarin mengenai kondisi geografis dari wilayah Asia Tenggara? Negara mana saja itu yang sudah dibahas? Ya, 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Singapura, 4. Thailand, dan 5. Filipina. Selanjutnya kita akan membahas kondisi geografis 5 negara Asia Tenggara selanjutnya. Kemarin sudah sampai 5. Yang keenam adalah negara Laos. Negara Laos adalah negara satu-satunya di wilayah Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Meskipun negara tersebut tidak memiliki wilayah laut, namun memiliki Sungai Mekong sebagai sumber perikanan, di mana sungai tersebut merupakan pusat perikanan yang menghasilkan ikan, perch, dan karper. Selanjutnya ada negara Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam atau sumber daya alam negara Brunei Darussalam merupakan minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam ini menyumbang 40% pendapatan negara Brunei Darussalam. Minyak bumi dan gas alam sebagian besar ada di daerah Miri dan Kuala Besar. Brunei juga memiliki daerah dataran rendah yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Dan sayuran banyak dihasilkan di daerah Pantai Arakan Yoma. Selanjutnya negara yang ke-8, yaitu Myanmar. Beberapa wilayah yang berada di Myanmar menghasilkan berbagai sumber daya alam yang sangat beragam, seperti lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau. Di Plato San menghasilkan teh, dan sayuran banyak sekali diperoleh dari pantai Arakan Yoma. Sedangkan wilayah yang dimanfaatkan dalam bidang pertambangan berada di wilayah Tenasserim. Di sana menghasilkan hasil tambang berupa timah. Selanjutnya adalah negara yang ke-9, yaitu
Vietnam memiliki ibu kota bernama Ho Chi Minh City. Nah, kota Ho Chi Minh City ini berada di wilayah dataran rendah, di mana menjadi pusat industri dari negara Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain adalah industri dalam bidang bahan pangan, pengolahan padi, dan tekstil. Sebagian dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, ubi jalar, dan kopi. Hutan di negara Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan yang hasilnya dimanfaatkan untuk pembuatan mebel. Selanjutnya negara yang ke-10, yaitu negara Kamboja. Kamboja memiliki danau yang bernama Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan air tawar terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap merupakan wilayah yang sangat subur sehingga dimanfaatkan oleh penduduknya sebagai lahan pertanian, di mana hasil pertaniannya berupa padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Ada juga hasil perkebunannya, yaitu berupa tembakau dan karet. Nah, kalian masih ingat kan hasil hutan yang berupa kayu di wilayah Asia Tenggara selain dimanfaatkan sebagai bahan baku mebel, ada juga yang dimanfaatkan untuk membuat patung Nusantara. Kalian sudah membuat patung kan? Coba ibu tanya, bahan apa yang kalian gunakan? Ada yang menggunakan lilin plastisin, ada yang menggunakan sabun, ada yang menggunakan bubur kertas. Nah, dalam membuat patung, bahan-bahannya dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada bahan lunak, dan yang kedua, ada bahan keras. Kira-kira patung yang kalian buat termasuk pada jenis bahan yang mana ya? Ya, sebelumnya kita bahas dulu pengertian dari bahan lunak dan bahan keras. 1. Bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya adalah tanah liat, sabun, lilin, dan plastisin. Setiap bahan lunak yang digunakan untuk membuat patung memiliki kekurangan. Contohnya, tanah liat. Tanah liat yang digunakan untuk membuat patung harus bersih dari kerikil dan rumput. Selain itu juga tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Dalam membuat patung dari tanah liat ini memerlukan proses yang cukup lama. Namun, kelebihannya adalah mudah sekali dibentuk. Yang kedua adalah bahan keras. Bahan keras adalah bahan membuat patung di mana sulit untuk dibentuk. Contohnya adalah batu, kayu, dan marmer. Kelebihan dari membuat patung menggunakan bahan keras ini adalah tidak memerlukan waktu pengeringan. Barusan adalah bahan-bahan membuat patung. Nah, alat apa saja sih yang harus digunakan dalam pembuatan patung?
bahan yang akan dibuat menjadi patung tersebut. Alat-alat yang digunakan dalam membuat patung menggunakan bahan lunak diantaranya adalah butsir, meja putar, dan cetakan. Sedangkan alat yang digunakan untuk membuat patung menggunakan bahan keras adalah pahat, palu, dan amplas. Nah, sekarang kalian tahu ya jenis bahan yang digunakan untuk membuat patung kemarin. Setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai materi jenis bahan yang digunakan untuk membuat patung dan alat yang digunakan untuk membuat patung, sekarang kalian buka buku tematiknya halaman 57. Di situ terdapat teks berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Bacalah teks tersebut di dalam hati. Membacanya dengan cara sambil dicermati ya isinya. Sudah selesai ya membacanya? Sekarang Ibu tanya, kalian masih ingat kan apa yang dimaksud dengan ide pokok dan simpulan? Ya, ide pokok dalam suatu teks paragraf bisa lebih dari satu. Sedangkan simpulan merupakan ikhtisar atau intisari dari sebuah bacaan. Untuk menemukan sebuah informasi, kalian harus membaca teks tersebut secara utuh dan seksama. Nah, sekarang coba kalian lihat tabel di halaman 58. Di situ terdapat tabel dengan judul kepalanya adalah paragraf, ide pokok, dan simpulan. Kolom tabel yang masih kosong kalian harus isi. Paragraf 1, ide pokoknya apa, kemudian buat simpulannya, tuliskan di dalam tabel. Begitupun dengan paragraf 2 dan 3. Coba sekarang kalian ingat-ingat lagi nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang ketiga. Coba sebutkan. 1. Ya, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, dari salah satu contoh nilai-nilai penerapan sila ketiga Pancasila tadi, kita memperoleh manfaat. Apa saja manfaat tersebut? Manfaat dari penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan akan terasa lebih ringan karena dilakukan secara bersama-sama. 2. Pekerjaan akan lebih cepat selesai. 3. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. 4. Memperkuat semangat kebersamaan. Dan yang kelima adalah menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama. Nah, tugas selanjutnya adalah menuliskan kerjasama yang kalian lakukan di dalam rumah kalian bersama anggota keluarga yang lain.
seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Tulis ya di buku tulis tematiknya. Nomor 1. Tuliskan nama-nama anggota keluargamu yang tinggal di dalam satu rumah. 2. Tuliskan tugas apa saja yang mereka kerjakan di dalam rumah. Contoh, Ibu bertugas memasak untuk anggota keluarganya. 3. Tuliskan tempat di mana anggota keluargamu melakukan tugasnya. Contoh, ibu memasak di dapur. Atau ayah bekerja di kantor. Yang keempat, tuliskan kapan waktu mereka atau anggota keluargamu melaksanakan tugasnya. Nah, sudah selesai mencatat soalnya? Kerjakan dulu ya di buku tulis. Pembahasan materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi hari Senin di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.